Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini kita sudah mendapatkan tamu yang sangat hebat dari UIN Malik Malang, yakni Mas Al-Ghazali, yang akan menjelaskan tentang Aristoteles dan semua karya-karyanya serta keterangan-keterangan yang berlanjut. Sebelum kita mulai perbincangan pada siang hari ini, alangkah baiknya Mas Ghazali mengenalkan diri. Terima kasih Mas Irfan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Ya. Saya dari mahasiswa UIN Malik Malang, dan saya juga lagi studi di prodi Pendidikan Agama Islam, yang mana di sana itu ternyata terdapat pelajaran yang bertemakan filsafat. Nah, di situ kan banyak tokoh-tokoh yang ingin digaji, termasuk ya Aristoteles ini. Jadi saya memilih saya sebagai narasumber itu sangat tepat, insyaallah. Alhamdulillah. Sebelum kita lebih lanjut ke karya-karya Aristoteles, alangkah baiknya kita membahas biografi tokoh ini. Mohon untuk narasumber dijelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Mas Irfan, sebenarnya siapa sih yang nggak kenal dengan Aristoteles di tokoh filsafat? Semua mungkin orang yang belajar di masalah filsafat mungkin tak akan asing mereka dengan nama Aristoteles, karena memang Aristoteles ini termasuk tokoh filsuf terkemuka. Dan Aristoteles ini dilahirkan di Stagira, namanya Stagira, tepatnya di wilayah Kaldisil. Ada yang mengatakan Makedonia, ada yang mengatakan Yunani Utara. Jadi terdapat khilaf seperti itu. Namun yang paling valid adalah Aristoteles ini dilahirkan pada tahun, kalau nggak salah itu 384 sebelum Masehi. Ayahnya Aristoteles ini bernama Nikomakus, dan sebenarnya bukan termasuk orang-orang yang hebat dalam kategori intelektual, karena ayah Aristoteles ini merupakan seorang tabib atau dokter daripada kerajaan Amintas III di wilayah Makedonia sendiri. Nah, sebelumnya nih, kata-katanya Aristoteles itu ditinggal ayahnya pada umur berapa? Memang ya, setelah saya baca sejarah-sejarah itu, Aristoteles ini menyandang kategori yatim atau ditinggal oleh ayahnya pada saat beliau di usia 15 tahun. Itu sangat muda, dan di masa itu sebenarnya emosi anak itu perlu dididik oleh orang tua. Namun hebatnya Aristoteles mampu melewati itu, sehingga tetap menjadi orang yang sangat teguh dan cakap dalam masalah intelektual. Kemudian setelah kepeninggalan ayahnya, ternyata Aristoteles ini diasuh oleh pamannya yang bernama Proxenus. Itu teman dari ayahnya ya? Paman, Mas. Oh, Paman dari Aristoteles kan punya paman namanya Proxenus. Kemudian setelah ayah meninggal, ternyata diasuh oleh Proxenus tersebut. jadi paman tersebut apakah dari pihak kerajaan atau dari seorang biasa atau dari mana gitu? Sebenarnya bukan kerajaan, lebih tepatnya lebih ke sanak keluarganya Aristoteles sendiri, mungkin dari adik daripada ayah Aristoteles. Jadi masih tergolong orang biasa. Iya, orang biasa. Dan hebatnya juga Aristoteles ini merupakan salah satu tokoh pertama yang mengatakan bumi itu bulat. Kan sampean pasti pernah dengar kan, ya. Bumi itu bulat, ada yang datar. Nah, kalau bumi itu bulat, mungkin mereka adalah penganut Aristoteles. Dengan cara gimana? Ternyata Aristoteles ini pernah menguji pendapatnya dengan cara berjalan dengan melihat gerhana bulan pada masa itu. Nah, Mas Walari sendiri, Aristoteles kan pernah menikah. Iya. Yang pertama dengan siapa itu namanya? Mungkin kalau nggak salah yang pertama itu Pitias. Iya. Nah, kenapa kok sampai diisukan? Bukan isu sebenarnya, memang benar-benar kejadian nyata. Aristoteles ini menikahnya 2 kali, Mas. Yang pertama dengan Pitias tersebut, ya, tanpa menghasilkan seorang keturunan. Setelah itu, Pitias ini meninggal karena usianya telah mungkin, ya kan usianya gak ada yang tahu, Mas. Iya. Kemudian, iya. Setelah dari Pitias ini, kemudian Aristoteles berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Herpilis. Nah, dari Herpilis ini baru muncullah satu keturunan yang diberi nama Nikomakus. Nikomakus kan tadi ayahnya kan? Ya. Mungkin karena kecintanya terhadap ayahnya sehingga anaknya sendiri dinamakan seperti ayahnya. Nah, ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, Aristoteles itu kan pernah didakwah kurang ajar terhadap dewa. Itu seperti apa? Oh iya.
sebenarnya nanti di belakang itu ada masalah penjelasan ini, tapi ini juga sedikit diulas di masalah biografi. Aristoteles ini pernah didakwa kurang ajar karena mungkin kecakapannya dalam masalah filsafat, dalam pemikiran, sedikit menentang tentang dewa. Sehingga Aristoteles ini oleh orang-orang Yunani, terutama pengikut Alexander, didakwa kurang ajar terhadap dewa. Dan itu sempat ingin dibunuh oleh orang-orang Yunani. Iya, sempat ingin dibunuh. Kemudian ketika mendengar Kabar. isu-isu ingin dibunuh, nah Aristoteles pun pintar, segera melarikan diri ke daerah yang bernama Kalcis agar dia tidak dibunuh. Dan ternyata pada itu tahun 322 sebelum Masehi, setelah itu setahun atau beberapa tahun selang dari masa itu, ternyata Aristoteles meninggalkan dunia pada umur 62 tahun. Nah, seperti itu pemirsa, sedikit riwayat biografi dari Aristoteles. Ya, setelah rehat beberapa menit, saya selaku pengada acara minta maaf untuk latar atau tempat. Tadi outdoor ya, jadi cuaca tidak mendukung dan kita masuk ke ruangan khusus, lebih tepatnya kamar kita. Ya, langsung saja, dari tadi membahas biografi, sekarang kita membahas tentang riwayat pendidikan Aristoteles. Mungkin dari Mas Ghazali sendiri bisa menjelaskan seperti apa sih pendidikan Aristoteles itu, sejak umur berapa Aristoteles itu pergi untuk belajar ke siapa gurunya gitu. Mungkin setelah kita lihat hasil daripada Aristoteles yang kini menjadi seorang filsuf terkemuka di dunia, Ya, maka tidak akan lepas dari usaha yang sangat-sangat menjanjikan daripada Aristoteles. Jadi petualangan pendidikan Aristoteles ini dimulai pada saat beliau berusia masih muda, sekitar di umur 17 tahun. Kemudian beliau ini berangkat ke Athena, tepatnya di sekolah di Akademi Plato. Dan di sana sekaligus setelah merasa cukup dengan pembelajarannya, kemudian Aristoteles pun sekalian berkhidmah, mengabdi kepada sekolah tersebut. nah, Seperti itu. yang saya tahu itu Aristoteles itu murid dari Plato. Apakah benar sih? Iya. Jadi Aristoteles ini sekolah atau menempuh pendidikannya di Akademi Plato yang mana diasuh oleh Plato sendiri. Karena seperti itu, setelah melaksanakan studinya yang cukup memuaskan, kemudian Aristoteles pun berkhidmat kepada Plato dengan cara ikut menjadi staf pengajar di akademi tersebut. Dan itu tidak main-main, Mas, selama kurang lebih 20 tahun. Cukup lama, bukan? Yeah. Nah, setelah mengabdi nih, mungkin kan Aristoteles ingin kembali ke rumahnya, yaitu Makedonia ya. Di Makedonia. Ceritanya seperti apa sih Aristoteles itu bisa kembali ke Makedonia? Apakah dia ingin mengimplementasikan ilmunya ke daerah Makedonia atau gimana? Kok bisa sih? Dia kan udah lama 20 tahun di sana, ya kan? Iya, lama itu, Mas, lumayan. Nah, kok bisa sih dia itu tiba-tiba ingin kembali ke rumahnya? Seperti apa, Mas, ceritanya? Ya, sebenarnya mungkin dialami oleh semua mahasiswa yang selagi menuntut ilmu. Iya. Maka setiap mahasiswa pun ingin rasanya pulang ke kampung halamannya. Seperti itu kan? Iya. Sama seperti kita yang lagi ada di negeri orang ini. Kita akan sama-sama mendirikan kampung halaman kita. Tapi apalah daya, kita dituntut oleh waktu kita untuk mengejar pendidikan. Namun alasan Aristoteles kembali ke Makedonia bukanlah masalah tentang hidup keluarga atau hidup kampung halaman, bukan, Mas. Iya. Tapi ternyata guru daripada Aristoteles, yaitu Plato sendiri, itu meninggalkan Aristoteles. Jadi ketika Aristoteles sedang asik mengabdi di Akademi Plato tersebut, kemudian Plato ini meninggal dunia, Mas. Jadi mungkin karena terpukulnya Aristoteles karena gurunya sudah wafat, Aristoteles memilih untuk kembali ke Makedonia. Ya. Karena kan ada pepatah nih yang bilang sejauh-jauhnya kita berpetualang, tempat tujuan akhir yaitu rumah. Nah, seperti itulah. Dan alhamdulillah ketika Aristoteles ini pulang ke kampung halamannya, dia tidak diam, Mas. Kebetulan dia mengajar seorang putra raja di wilayah Makedonia sendiri. Namanya kalau nggak salah itu Alexander. Nah,
waktu itu Alexander masih berusia belia, masih sekitar 12 atau 13 tahun itu. Kemudian diasuh sendiri oleh orang besar seperti Aristoteles. Yang saya tanyakan nih, Aristoteles itu mengajar anak raja Alexander itu, apakah ia mendoktrin pelajaran-pelajaran yang telah didapatkan dari Akademia Plato? Seperti apa sih pelajarannya, Mas? Filsuf-filsufnya itu? Ya mungkin di Akademi Plato itu lebih tentang ke ke masalah filsafat. Jadi lebih ke doktrin pemikiran. Jadi mungkin ketika dia mendidik anak raja Alexander itu, Plato itu ya sama seperti apa yang dia dapatkan di Akademi Plato tentang masalah kepemikiran dan juga mungkin filsafat-filsafat yang lain. Ya, pastinya putra mahkota tersebut mempunyai dana dari ayahnya. Apakah tidak ada bantuan dari putra mahkota untuk Aristoteles membangun pendidikan seperti apa itu, akademi atau apa gitu? Ini cukup menarik Mas pembahasannya. Benar apa yang tadi saya katakan, kan Alexander ini merupakan putra dari seorang kerajaan yang mana suatu saat pasti dia akan menjadi pengganti daripada ayahnya untuk menggantikan tahta kerajaan. Nah, benar itu. Seperti itu. Nah, ketika Alexander itu naik tahta sebagai pemuncak atau penguasa kerajaan tersebut, dari situlah Aristoteles itu oleh Alexander anak dirinya ini diberikan satu suntikan dana yang mana Aristoteles ini dikembalikan ke Athena untuk mendirikan satu akademi. Nah, dengan suntikan dana tersebut akhirnya Aristoteles berpikiran untuk mendirikan akademi yang bernama Lyceum di Athena. Nah, untuk akademi itu sendiri Aristoteles itu pastinya mempunyai masa kepemimpinan. Berapa tahun Aristoteles itu berada di pimpinan puncak di akademi tersebut? Ya sewajarnya seorang pendiri daripada akademi, maka dia akan sekaligus menjadi seorang pemimpin dari akademi tersebut. Pada saat itu Aristoteles memimpin kurang lebih 12 tahun di akademi tersebut. Dan mirisnya Mas, ketika Aristoteles mendirikan sebuah akademi pembelajaran di Athena yang bernama Lyceum, berbarengan dengan itu terjadi sebuah konflik besar tentang Alexander ini. Oh, itu penaklukan militer Alexander itu ya? Iya itu sama bareng dengan penaklukan militer Alexander itu. Bahkan menurut saya ada suatu kejadian yang kurang layak diberikan seorang murid terhadap gurunya, yaitu ketika masa penaklukan itu ternyata Aristoteles ini kurang setuju dengan pemikiran-pemikiran Alexander di masalah kepemimpinan, dan akhirnya Alexander ini sampai-sampai punya niatan untuk membunuh gurunya tersebut. Aristoteles. Iya. Nah, kan tadi Mas Ghazali bilang Aristoteles itu menolak, bertentangan dengan kediktatoran atau cara memimpin dari Alexander. Dalam konteks itu sendiri, Aristoteles itu mempunyai pelbagai bahaya. Seperti apa sih bahaya yang ditimbulkan dari imbas tersebut? Ya mungkin bisa kita gambarkan sendiri Mas. Dalam masa pemimpin yang sangat diktator atau sangat kejam atas hukumnya sendiri, dan Aristoteles ini kan kurang setuju, maka timbullah berbagai macam bahaya. Mungkin bahaya yang menyerang nyawa dia sendiri atau bahkan nyawa keluarganya. Sehingga waktu penaklukan itu, saking diktatornya seorang Alexander, dia sampai membunuh sepupu daripada Aristoteles. Oh ya, saya dengar itu. Dikarenakan dia mengkhianati ya? Iya, dikarenakan sepupu dari Aristoteles berkhianat, maka dengan kekejiannya dia sampai berani membunuh sepupu dari mantan gurunya sendiri. Dan bahkan apa yang saya katakan tadi, dia berani mengancam mati gurunya sendiri. Oh ya. Ya mungkin itu saja riwayat pendidikan dari Aristoteles dan sedikit karir di pemerintahan Alexander II. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas guru dan murid dari Aristoteles. Mungkin langsung dari Mas Ghazali bisa menjelaskan siapa sih guru dari Aristoteles dan murid dari Aristoteles. Ya mungkin langsung saja ya. Dalam proses pembelajaran gak mungkin dong dilaksanakan dengan sendirian, apalagi ini soal filsafat yang rada-rada berat. Jadi
dulu pada masa pembelajaran Aristoteles ini beliau memiliki guru yang bernamakan Plato. Sesuai dengan nama akademinya tadi, Akademi Plato, yang mana Aristoteles ini belajar di sana selama kurang lebih 20 tahun beserta jadi guru 20 tahun. Kemudian setelah pembelajaran dari Akademi Plato ini, Aristoteles diundang oleh Raja Philippos dari Makedonia untuk mengajar anaknya. Iya. Yang saya jelaskan tadi, namanya Alexander. Iya. Nah, gara-gara kejadian ini, nama Aristoteles pun disebar luas atau terkenal di daerah Makedonia Utara sana. Sekaligus dunia itu ya. Iya. Karena telah mengajar anak raja, kan wow itu Mas, mengajar anak raja. Dan dikarenakan juga Alexander pada masa itu lagi berkembang pesat kerajaannya. Ya, kerajaan Alexander di Makedonia waktu itu memang menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh di Makedonia Utara. Ya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang karya-karya dari Aristoteles. Mungkin bisa dijabarkan apa saja sih karya dari Aristoteles itu dari Mas Ghazali? Sebenarnya untuk karya Aristoteles itu sangat-sangat banyak Mas. Tapi dari berbagai karya tersebut jika ada 8 atau beberapa kategori itu, yang pertama ada kategori logika, filsafat alam, psikolog, biologi, metafisika dan yang lain-lain. Nah. Yang pertama itu ada logika. Di sana itu mencakup tentang kategori-kategori, penafsiran logika, analitika logika, terus topika dan tentang cara berargumen kaum sofis. Kemudian kalau di dalam filsafat alam itu lebih membahas tentang langit, timbul hilangnya makhluk, jasmani, ajaran tentang badan, jagat raya. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan alam dibahas oleh Aristoteles di dalam buku yang bertemakan filsafat alam. Ya. Kalau dalam masalah biologi ada bagian-bagian binatang, bagian-bagian manusia, terus tentang binatang yang bergerak, kejadian-kejadian binatang dan banyak lagi. Untuk bagian metafisika gimana Mas? Kalau bagian metafisika itu ada namanya kalau nggak salah teologia di metafisika itu. Jadi di dalam buku metafisika itu membahas lebih konkretnya di masalah teologia. Kemudian juga membahas tentang buku tentang moral juga ada atau etika. Ya. Jadi Aristoteles sempat membahas tentang etika yang terdiri dari buku Nikomakea, Magna Moralia dan masih banyak lagi buku-buku yang membahas tentang etika yang ditulis oleh Aristoteles sendiri. Kemudian juga ada tentang politik, ekonomi. Juga ya. Itu juga menjadi bukti bahwasanya kalau Aristoteles ini tidak cuma cakap dalam filsafat, namun beliau juga cakap dalam masalah politikus, terus ekonomi, sosial dan yang lain-lain. Untuk retorika sendiri? Retorika sebenarnya saya kurang tahu ya apa isi retorika itu, tapi yang saya baca itu ada 2, ada retorika dan juga ada poetika. Untuk isinya kurang tahu karena bahasanya pun cukup asing bagi kita seperti itu. Iya, iya. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran Aristoteles. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran Aristoteles. Menurut Mas Ghazali sendiri, bagaimana sih pemikiran Aristoteles itu sehingga menghasilkan pemikiran filsafat yang sangat disegani pada masa itu? Iya, terima kasih Mas Irfan. Sebenarnya masalah pemikiran ini sangat-sangat menarik untuk disinggung. Ya. Karena dalam ini saya sedikit suka dengan Aristoteles karena dia gigih terhadap pendapatnya. Sudah menjadi bukti bahwasanya 20 tahun bersama pun tidak menjamin kita satu-satu pemikiran. Ya, betul. Itu terjadi sama Aristoteles dan juga Plato. Kan sudah saya ceritakan tadi bahwasanya Aristoteles itu sekolah di Akademia Plato, dia mengajar di sana selama 20 tahun. Nah, ternyata pemikiran antara Aristoteles dan juga Plato ini berbeda. Apalagi masalah tentang idea. Sangat-sangat mencorak, Mas. Menurut Plato, idea adalah abadi. Jadi menurut Plato itu ide ya itu aja. Misal ide A ya nanti ide A terus sampai ke belakang. Seperti rumus. Seperti rumus matematika, ya itu gitu ya. lebih ke situ. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Namun bedanya dengan Aristoteles. Menurut Aristoteles, ide itu adalah suatu kemampuan diri untuk mengembangkan abstrak dari diri manusia tersebut dari diri manusia tersebut Sesuai tuntunan zaman. Iya, jadi menurut Aristoteles itu pemikiran tuh gak mungkin stuck di sana karena setiap perkembangan zaman pasti
ide-ide itu akan selalu berkembang. Contohnya zaman dulu aja nggak ada alat elektronik, sekarang kan sudah ada. Nah, otomatis kan nggak sama antara wawasan, terus segi keluasan ilmu nggak sama. Jadi ide itu akan terus berkembang. berarti pemikiran Aristoteles ini lebih universal gitu. Lebih Mas, ya? universal, lebih tidak terpaku terhadap satu pokok ide seperti itu loh. Iya. Kemudian juga Aristoteles ini membahas tentang Tuhan, ketuhanan. Tapi menurut saya ini kurang pro terhadap saya. Tapi gak apa-apa. Menurut Aristoteles itu Tuhan itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Tanpa ada ikut campur masalah tentang alam ataupun lingkungan sekitar, nggak ada. Jadi menurut Aristoteles Tuhan itu cukup berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi ketika kita mencintai diri kita itu sama dengan kita mencintai Tuhan kita, seperti itu. Jadi tidak bisa kita ketika kita mencintai Tuhan kita mengharapkan Tuhan mencintai kita, itu tidak bisa. Karena ya gimana kita mau mengharap cinta dari diri kita sendiri, kan nggak mungkin. Seperti itu. Berarti cakupan Tuhan menurut Aristoteles itu pada diri kita sendiri, bukan semesta ini semua, bukan tidak cakupan Tuhan. Ya, jadi untuk semesta itu menurut Aristoteles tidak ada campur tangan Tuhan sama sekali. Jadi cukup berhubungan dengan diri sendiri. Itu sudah masuk tentang mengenai Tuhan. Kemudian yang terakhir itu ada tentang masalah etika. Saya sangat setuju dengan pemikiran Aristoteles ini karena menurut Aristoteles etika adalah suatu sarana untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Memang terkadang begitu Mas Irfan. Kadang kita pintar dalam masalah intelek tapi kita nol dalam masalah etika, maka semua orang akan menganggap kita adalah orang bodoh. Sebagaimana himar yang membawa kertas. Meskipun kertasnya itu berisi ilmu, kalau yang bawa himar kan tetap aja nggak terlihat orang yang berilmu. Namun ketika kita beradab, meskipun kita diam, maka orang akan menilai, oh itu orang yang baik. Dan terkadang dengan etika itu kita bisa menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang. Dan itu membuat hidup kita lebih berwarna, lebih bahagia. Dan juga etika itu dapat mendidik manusia supaya lebih bisa memikirkan sikap pantas yang bagaimana sih yang akan kita lakukan untuk orang ini, untuk orang yang lebih tua, untuk orang yang lebih muda. Jadi masalah etika memang saya sangat setuju dengan Aristoteles. Tidak luput dari pemikiran nih. Setiap pemikiran kan memiliki kontribusi. Jadi kontribusinya pemikiran Aristoteles itu seperti apa sih Mas? Kalau boleh tahu menurut pemirsa ini. Ya mungkin sebenarnya kita semua sudah banyak tahu karena banyak di para buku-buku terutama buku biologi ya. Itu mencakup ide-ide dari Aristoteles, apalagi karya terbaik Aristoteles tentang bedah hewan. Jadi sudah seharusnya para dokter-dokter bedah hewan sekarang itu berterima kasih kepada Aristoteles karena karya terbaik Aristoteles adalah tentang biologi yang membahas tentang bedah hewan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan Aristoteles juga bersumbangsi dalam literatur, tulisan puisi, etika, moral dan sebagainya. Namun yang paling mencolok adalah tentang pembedahan hewan itu. Pembedahan hewan karena itu termasuk karya terbaik daripada Aristoteles. Itu tadi dikategorikan dalam biologi. Berarti Aristoteles juga ahli biologi juga dong. Sebenarnya iya, tapi beliau lebih dominan berkecimpung di dunia filsafat pemikiran. Karena dalam pemikiran kan bisa bercabang Mas, bisa pemikiran tentang biologi, filsafat, matematika atau yang lain. Tapi lebih spesifiknya beliau lebih cakap dalam masalah biologi. Terbukti dengan karya beliau yang terbaik tentang masalah biologi tersebut. Nah, berarti tadi udah semua tadi ya, biografi, karya-karya, pemikiran, kontribusi. Nah, pendapat Mas Ghazali terhadap Aristoteles itu seperti apa sih? Ini lebih ke pandangan saya begitu. Sebenarnya saya sangat-sangat salut terhadap Aristoteles karena menurut saya Aristoteles itu adalah orang yang bermental kuat, berkemauan kuat. Karena terbukti ketika beliau ditinggal oleh ayahnya yang masih dalam keadaan 15 tahun, beliau masih punya keinginan atau tekad untuk mengejar ilmu setinggi-tingginya. Itu yang mahal di sekarang Mas, karena banyak sekarang di teman-teman mahasiswa, teman-teman yang masih dalam tahap belajar, ketika mereka ditinggal oleh orang tuanya pasti akan down dan kehilangan rasa kemauan untuk belajar. Itu harga mahal daripada Aristoteles. Seperti itu. Terus pemikiran atau
ideologi dari Aristoteles ini apakah bisa diimplikasikan kepada kehidupan mahasiswa zaman sekarang, Mas? Itu pertanyaan saya. Gimana, Mas? Kalau menurut saya pemikiran Aristoteles ini kan sudah, siapa sih yang nggak akui pemikiran Aristoteles itu bagus? Iya. Tapi kan nggak semua yang bagus bisa diterapkan. Contohnya dalam masalah Tuhan, itu akan sangat bertabrakan dan kita yang beragama Muslim. Siap. Jadi, tapi kalau masalah moral itu sangat-sangat bagus untuk diterapkan di masa sekarang, Mas. Karena sekarang banyak mereka-mereka yang telah berkemampuan tinggi, mereka memandang rendah orang yang telah mengajari mereka. Kan sudah dikatakan oleh Aristoteles, etika itu akan mengantarkan kita kepada sebuah kebahagiaan. Dan etika juga mengajarkan kita bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain. Seperti itu. Orang sekarang udah S1, S2, S3, memandang tetangga sebelahnya yang lebih tua, apa sih mereka? Nah, itu sudah mulai hilang tentang etika-etika mereka terhadap orang lain. Maka dari itu, menurut saya sangat-sangat bisa untuk menerapkan atau mengimplementasikan pemikiran Aristoteles di dunia sekarang. Dalam artian itu harus dicerna ya. Yang Dicerna. baik yang mana, yang buruk Ya. yang mana bagi seorang muslim gitu. Ya. Mungkin cukup sekian ya Mas Ghazali ya. Terima kasih atas tambahan wawasan bagi saya dan pemirsa atas wawasan tentang Aristoteles tersebut. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Akhirul salam, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.